Halo para movie mania, kembali lagi kita di channel The Sibling, sebuah channel yang isinya cuma bacotan soal film. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ngebacotin salah satu drama Korea yang lagi hits nih. Drama Korea ini berjudul 18 Again. 18 Again adalah sebuah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang diangkat dari film Amerika tahun 2009 dengan judul 17 Again, karya Jason Filardi. Dibintangi oleh Kim Ha-neul, Jong Sa-hyun, dan Lee Do-hyun. Drama ini disiarkan di JTBC setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.30 mulai 21 September 2020. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, mari kita simak narasi yang berikut ini. Film diawali dengan adegan di mana kita diperlihatkan dengan sebuah pertandingan final bola basket antara SMA. Hong Dae-yong yang merupakan pemeran utama dari drama ini tampak bermain dengan sangat bagus. Akan tetapi sesaat kemudian kita dibawa flashback ke sesaat sebelum pertandingan ini berlangsung. Rupanya sesaat sebelum pertandingan, Hong Dae-yong didatangi oleh banyak pemburu bakat yang akan menyaksikannya bertanding hari ini. Namun saat bertanding, entah mengapa Hong Dae-yong tampak tidak fokus. Bahkan saat melempar lemparan penalti pun, Hong Dae-yong gagal menjalankannya dengan baik. Rupanya, sesaat sebelum pertandingan itu dimulai, kekasih Hong Dae-yong yang bernama Jung Da-jung datang menemuinya dan mengatakan sesuatu kepada Hong Dae-yong. Dan hal itulah yang membuat Hong Dae-yong kehilangan fokusnya saat bertanding. Bahkan pada pertandingan itu, Hong Dae-yong memutuskan untuk meninggalkan pertandingan dan memilih untuk menemui kekasihnya Jung Da-jung. Rupanya, hal yang dikatakan oleh Jung Da-jung kepada Hong Dae-yong adalah mengenai kehamilan dirinya. Dan hal itu pula lah yang menyebabkan Hong Dae-yong meninggalkan pertandingan dan lebih memilih menemani Jung Da-jung. Dan setelah itu, kita pun diajak untuk melompati waktu ke masa 18 tahun setelah kejadian Hong Dae-yong meninggalkan pertandingannya dan mengejar Jung Da-jung. Pada saat ini, kita diperlihatkan sosok Hong Dae-yong yang sudah menjadi tua alias bapak-bapak. Terbangun dari tidurnya, Hong Dae-yong langsung dihadapkan dengan permasalahan yang menimpa rumah tangganya. Jung Da-jung yang kini telah menjadi istri Hong Dae-yong setelah 18 tahun pernikahan mereka, rupanya keretakan di dalam rumah tangga mereka terjadi. Sementara sahabat baik Hong Dae-yong yang bernama Go Duk-jin kini telah menjadi seorang yang sukses karena sebuah game. Rupanya Hong Dae-yong selama ini menumpang di rumah Go Duk-jin. Hal ini disebabkan karena kehidupannya setelah menikah rupanya tidak berjalan dengan baik, karena Hong Dae-yong tidak bisa memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian ia pun digugat cerai oleh istrinya Jung Da-jung. Sementara di tempat lain, Jung Da-jung kini sedang curhat kepada sahabatnya mengenai pernikahan mereka yang berjalan sangat buruk. Kini, baik Dae-yong dan juga Da-jung saling curhat kepada sahabat mereka masing-masing. Namun, alih-alih dapat solusi, mereka berdua justru menjadi lebih pusing karena sahabat mereka hanya bisa membuat keadaan semakin keruh. Sesaat setelah itu, baik Dae-yong dan juga Da-jung, mereka melihat iklan di sebuah stasiun TV untuk menjadi penyiar berita. Namun, Da-jung rupanya pesimis dengan lowongan itu karena dirinya kini sudah berusia 37 tahun. Hong Dae-yong yang rupanya bekerja di sebuah perusahaan servis barang-barang elektronik dan juga semacam seperti cleaning service gitulah. Hari ini dia merasa sangat bersemangat karena hari ini dia akan mendapatkan sebuah promosi jabatan dari tempatnya bekerja. Oleh sebab itu, Hong Dae-yong bekerja sangat sungguh-sungguh meskipun banyak pelanggan menjengkelkan yang dia hadapi. Hingga akhirnya dia tiba di salah satu rumah pelanggannya dan melihat sebuah buku yang berjudul "Apakah Anda Ingin Muda Kembali?". Melihat buku itu, tentu saja Hong Dae-yong ingin menjadi muda kembali. Setelah itu, sang pemilik rumah akhirnya muncul dan menyuruh Hong Dae-yong untuk memperbaiki sebuah radio TV jadul. Setelah selesai diperbaiki, sang pemilik rumah memuji Hong Dae-yong karena dia pandai memperbaiki segala hal. Namun, Hong Dae-yong menjawab bahwa dia memang pandai memperbaiki segala hal. Akan tetapi, dia tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya.
Kemudian tiba-tiba sang pemilik rumah menawarkan bantuan kepada Hong Dae-yong agar dia bisa memperbaiki rumah tangganya sambil memberikan Hong Dae-yong secangkir teh. Hong Dae-yong pun meminum teh tersebut dan kemudian menjawab tawaran sang pemilik rumah bahwa dia akan memperbaiki rumah tangganya sendiri. Sang pemilik rumah pun hanya tersenyum. Setelah itu, Hong Dae-yong menelpon kedua anaknya yang bernama Si-ah dan juga Si-woo untuk makan bersama. Akan tetapi saat makan bersama, Si-ah tampaknya sibuk dengan urusan penampilannya. Sementara Si-woo saat ditanya oleh ayahnya soal basket, Si-woo menjawab bahwa dia tidak tertarik kepada basket. Setelah itu, teman Si-ah yang bernama Bobae datang dan mengajak Si-ah untuk pergi. Sementara Si-woo yang masih makan bersama ditanya oleh Hong Dae-yong mengenai ibunya, yang dalam hal ini tentu saja istri Hong Dae-yong. Hong Dae-yong yang mengira istrinya depresi setelah perceraian justru salah. Istri Hong Dae-yong justru sangat bahagia dengan perceraiannya. Dan kemudian Si-woo pun menyarankan kepada ayahnya untuk bersikap baik kepada ibunya. Sementara istri Hong Dae-yong, Jung Da-jung, yang bekerja sebagai reporter dan pembawa berita, kini dipecat lantaran dia sudah tua. Posisinya digantikan oleh orang yang lebih muda. Sedangkan di kantor Hong Dae-yong yang mengira bahwa dia akan mendapatkan promosi justru tidak mendapatkannya, dan justru temannya lah yang mendapatkan promosi jabatan tersebut. Dan lebih parahnya, Hong Dae-yong justru dipindah tugaskan oleh bosnya ke tempat yang lebih jauh, yaitu Busan. Hong Dae-yong yang mendengar hal itu pun sangat kaget sekaligus sangat sedih. Hal ini pun membuat Hong Dae-yong mempertanyakan kepada bosnya mengenai keputusan bosnya tersebut. Dan usut punya usut, teman Hong Dae-yong yang mendapatkan promosi tersebut rupanya karena dia memiliki hubungan dengan bosnya. Mendengar hal itu, Hong Dae-yong pun hanya bisa memahaminya. Namun, Hong Dae-yong meminta kepada bosnya untuk setidaknya jangan memindahkannya ke Busan. Namun, bosnya tidak memperdulikan permohonan Hong Dae-yong. Hal ini rupanya membuat Hong Dae-yong marah. Selain tidak memperdulikan Hong Dae-yong, bosnya itu juga merendahkan Hong Dae-yong dan keluarganya. Sontak, hal itu pun membuat Hong Dae-yong semakin marah dan memutuskan untuk berhenti dari tempatnya bekerja dan memukul bosnya. Setelah itu, Hong Dae-yong pun pergi menemui istrinya untuk meminta maaf dan memohon untuk membatalkan perceraian mereka. Namun, Jung Da-jung tetap ingin melanjutkan perceraian tersebut, meskipun dia sangat sedih dengan keputusannya, karena teringat seluruh kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Sementara itu, Hong Dae-yong yang bersedih justru pergi ke sekolahannya dulu, yaitu SMA Serim. Dan di sana ia melihat foto masa mudanya dulu, dan trofi kejuaraan yang pernah ia raih saat masih muda. Dan dia pun kembali mengenang saat muda bermain basket dahulu. Pada sebuah lemparan terakhir, Hong Dae-yong berharap bahwa dirinya bisa kembali ke masa ia muda. Dan saat Hong Dae-yong melemparnya, tiba-tiba listrik mati dan petugas sekolah kemudian datang dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah dari sekolahnya, Hong Dae-yong mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sebuah minuman. Namun, Hong Dae-yong merasa aneh ketika dia diminta untuk menunjukkan KTP-nya. Karena di usia yang sekarang, seharusnya Hong Dae-yong tidak perlu lagi menunjukkan KTP untuk hanya sekedar membeli minuman. Dan betapa terkejutnya Hong Dae-yong saat melihat bahwa kasir minimarket tersebut adalah Si-ah yang merupakan anak Hong Dae-yong. Hong Dae-yong pun segera memarahi Si-ah, namun Si-ah menuduhnya sebagai berdebah gila karena Hong Dae-yong mengaku sebagai ayahnya. Rupanya Si-ah tidak mengenali Hong Dae-yong sebagai ayahnya karena kini Hong Dae-yong sudah berubah menjadi anak muda kembali. Hong Dae-yong yang belum sadar akan perubahan wujudnya pun terus memarahi Si-ah dan mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Namun betapa terkejutnya Hong Dae-yong setelah melihat sebuah cermin dan menyadari perubahan wujudnya. Si-ah yang mengiranya sebagai orang gila pun kemudian menelpon polisi, dan setelah itu Hong Dae-yong pun segera pergi. Sampainya di rumah temannya yang bernama Go Duk-jin, Go Duk-jin juga tidak mengenali Hong Dae-yong karena perubahan wujudnya, dan justru menembaki Hong Dae-yong karena Duk-jin mengira bahwa pemuda tersebut adalah seorang penyusup. Saat sedang berkelahi dengan Duk-jin, Si-woo, putra Hong Dae-yong, menelponnya. Namun Si-ah melarangnya
karena takut jika ayahnya tahu bahwa si A bekerja di minimarket, ayahnya akan marah besar. Setelah berkelahi dengan Hong Dae-yong, Duk-jin yang melihat foto mereka saat muda sangat terkejut karena rupanya itu benar-benar Hong Dae-yong. Setelah itu, Duk-jin pun segera bertanya kepada Hong Dae-yong, kenapa hal itu bisa terjadi. Namun Hong Dae-yong sendiri pun tidak tahu menahu dan hanya memberitahu kronologis kejadian tersebut. Kemudian Duk-jin pun bertanya kepada Hong Dae-yong mengenai mimpi apa yang ingin diwujudkan oleh Hong Dae-yong yang kini telah menjadi muda. Hong Dae-yong pun kembali teringat saat dirinya masih muda dan menjadi pemain basket terbaik sekolahnya. Lalu Hong Dae-yong pun meminta kepada Duk-jin untuk menjadi ayahnya agar Hong Dae-yong bisa kembali bersekolah di SMA-nya tersebut. Sementara itu, Jung Da-jung yang kini sedang ada di pengadilan menunggu kehadiran Hong Dae-yong untuk menyelesaikan proses perceraian mereka. Dan saat Jung Da-jung menunggu kabar dari Hong Dae-yong, Jung Da-jung justru mendapat informasi bahwa dirinya diterima bekerja di stasiun televisi JBC sebagai seorang pembawa berita. Jung Da-jung menjadi sangat senang dan untuk sesaat melupakan masalah perceraiannya. Sementara Dok-jin dan Hong Dae-yong yang diam-diam ke rumah Jung Da-jung ternyata melihat Jung Da-jung yang pulang dalam keadaan sangat gembira. Hong Dae-yong dan Dok-jin yang tidak mengetahui bahwa Jung Da-jung menjadi bahagia karena masalah pekerjaan pun mengira bahwa dia berselingkuh. Keesokan harinya, Dok-jin membawa Hong Dae-yong pergi ke SMA Serim untuk mendaftarkan Dae-yong di sana. Dan di saat sedang berjalan menuju ruang pendaftaran, Dae-yong bersenggolan dengan seorang pemuda yang tampaknya akan memiliki peran yang cukup signifikan. Sesampainya di ruang pendaftaran, Duk-jin sangat terkesima melihat ibu guru yang sangat cantik. Akibat hal itu, Duk-jin pun menjadi sangat agresif kepada ibu guru tersebut dan terus merayu sang ibu guru. Sementara itu, Hong Dae-yong yang sekarang memperkenalkan diri sebagai Go Wo-young. Setelah itu, Wo-young pun diterima di sekolah SMA Serim dan dipersilakan untuk mulai sekolah keesokan harinya. Namun, Duk-jin yang sedang kasmaran pun menjadi bersikap sangat aneh kepada ibu guru. Keesokan harinya, saat sedang di bus, seorang wanita hamil terpaksa berdiri karena tidak kebagian kursi. Hal ini pun dilihat seorang siswi yang meminta kepada seorang laki-laki untuk memberikan tempat duduknya. Akan tetapi, bukannya memberikan tempat duduknya, sang pria tersebut menolak dan mengatakan kepada siswi tersebut bahwa dia tidak sopan. Melihat hal itu, Wo-young yang rupanya berada di dalam bis itu pun membela siswi tersebut dan membuat malu pria tadi. Selain Wo-young dan siswi tersebut, rupanya terdapat pula istri Hong Dae-yong, Jung Da-jung, dan anaknya Si-woo. Pagi itu, rupanya Da-jung ingin pergi wawancara pekerjaan yang ia terimanya tempo hari. Da-jung yang melihat seorang pemuda bisa seberani itu pun menjadi terkesima kepada Wo-young. Selain itu, siswi yang tadi dibela oleh Wo-young pun juga menjadi terkesima. Sesampainya di halte sekolah, para siswa turun, termasuk Wo-young. Akan tetapi, Da-jung terus saja memandangi Wo-young. Sementara sesampainya di kelas, ibu guru segera mengumumkan bahwa hari ini ada siswa baru di kelas mereka. Dan dia adalah Wo-young alias Hong Dae-yong muda. Dan saat Wo-young memasuki kelas, seluruh siswi bahkan siswa pun terkesima. Dan seorang siswi yang tadi dibela oleh Wo-young saat di dalam bis pun jadi sangat senang. Rupanya gadis tersebut adalah teman si A yang bernama Bo-bae. Si A yang tertidur pun tidak terlalu memperhatikannya. Namun betapa terkejutnya si A saat melihat pemuda tersebut adalah pemuda gila yang pernah mengacau di toko tempat ia bekerja. Si A pun merasa heran kenapa pemuda gila itu bisa ada di sini. Wo-young yang baru di kelas tersebut pun bertanya kepada pemuda bernama Su Ji-ho yang merupakan ketua kelas di kelas tersebut mengenai masa kecil pemuda itu. Sepertinya Hong Dae-yong lupa kalau kini dirinya adalah Wo-young. So Ji-ho yang mendengar perkataan dari Wo-young pun merasa heran dan mengiranya kalau dia pernah satu SD dengannya dulu saat kecil. Dan kemudian Wo-young dan Ji-ho pun segera berkenalan. Sementara Da-jung yang kini berada di kantor JBC untuk mengikuti ujian pembawa berita pun merasa gugup dan menelpon Hong Dae-yong. Hong Dae-yong yang kini telah menjadi Wo-young pun menerima telepon tersebut saat pelajaran sedang berlangsung.
Sontak seluruh murid termasuk guru pun menjadi memandangi Woyung, termasuk si A yang masih saja terheran-heran. Ternyata Dajung menelpon Dae-yong untuk mengingatkan proses perceraian mereka dan mengancam Dae-yong untuk memberikan hak asuh anak jika dia tidak datang dalam pengadilan. Dae-yong yang mendengar hal itu pun sontak terkaget dan berteriak kepada Dajung di telepon. Setelah menerima telepon, Woyung segera ke toilet dan rupanya Woyung bertemu dengan Siwoo yang sedang dikurung di kamar mandi karena ternyata selama ini Siwoo menjadi korban perundungan di sekolahnya. Woyung yang merupakan ayah Siwoo pun terkejut melihat anaknya seperti ini. Woyung pun segera menanyakan kepada Siwoo siapa pelakunya. Siwoo yang tidak mengenal Woyung pun merasa sangat aneh ditanya seperti itu. Namun kemudian Woyung mengatakan bahwa dia adalah anak dari Go Duk-jin. Setelah itu, Siwoo berkata kepada Woyung untuk tidak bilang siapa-siapa karena nanti dia bisa terkena masalah juga. Namun, Woyung tidak peduli dan terus saja menanyakan siapa orang yang berbuat seperti ini. Namun, Siwoo tidak mau menjawabnya. Kemudian dia pergi meninggalkan Woyung dan menyuruh Woyung untuk berhati-hati. Namun, Woyung pun terus mengikuti Siwoo sampai ke kantin dan Woyung kembali menanyakan siapa pelakunya. Namun lagi-lagi Siwoo tidak mau menjawab dan mengatakan kepada Woyung untuk tidak ikut campur. Dan tiba-tiba sekelompok pemuda basket datang dengan petatang petenteng. Woyung yang melihat Siwoo tampak takut kepada kelompok itu pun segera mengetahui siapa pelaku pembulian kepada anaknya. Siwoo tampak ketakutan dan tidak berani menatap para pemuda tersebut. Namun Woyung terus saja menatapnya. Setibanya kelompok tersebut di depan meja Woyung dan Siwoo, mereka pun segera membuli Siwoo di depan Woyung. Woyung yang tak terima anaknya diperlakukan seperti itu pun segera berteriak kepada pemuda tersebut. Pemuda yang tak terima dengan teriakan itu pun langsung melempar bolanya kepada Woyung. Akan tetapi Woyung mampu menangkap bola itu hanya dengan satu tangan dan mempermalukan kelompok pemuda tersebut. Seluruh murid yang melihat kejadian itu pun hanya terkesima, termasuk Siwoo dan juga si A. Dan tiba-tiba kini kita kembali dibawa mundur oleh waktu ke masa di musim gugur pada tahun 2001 alias 17 tahun yang lalu. Di sana kita diperlihatkan dengan Hong Dae-yong yang sedang berdiri di depan rumah Jung Da-jung yang sedang dimarahi ibunya karena tidak mau menggugurkan kandungannya. Kemudian Dae-yong dan Da-jung pergi berjalan bersama sambil membicarakan anak mereka yang ada di dalam kandungan. Kemudian tiba-tiba Dae-yong menanyakan kepada Da-jung mengenai untuk merelakan bayi mereka alias menggugurkannya, mengingat masa depan mereka. Namun Da-jung bersikeras untuk tidak menggugurkan kandungannya. Sementara di rumah Dae-yong, rupanya Hong Dae-yong juga dimarahi oleh ayahnya dan menyuruh pacarnya untuk menggugurkan kandungannya. Namun Hong Dae-yong tetap menolak. Hingga akhirnya Dae-yong menerima sebuah telepon bahwa Da-jung kini sedang berada di rumah sakit. Sambil menangis, Hong Dae-yong berlari sekuat tenaga menuju rumah sakit untuk menemui Da-jung. Sesampainya di rumah sakit, Dae-yong mendengar kabar bahwa anak mereka sudah tidak berdetak lagi jantungnya dan dokter menyarankan agar melakukan operasi pengangkatan rahim. Hal ini pun membuat Dae-yong dan Da-jung sangat bersedih. Di tengah kesedihan yang begitu mendalam, tiba-tiba sebuah keajaiban datang. Tiba-tiba anak di dalam kandungan Da-jung kembali berdetak dan hidup. Dan kemudian series pun bersambung ke episode selanjutnya. Wah, tak terasa sudah satu episode kita ceritakan kepada kalian. Apakah kalian suka dengan drama yang satu ini? Sesuai perkataan dari Hong Dae-yong di akhir episode 1, bahwa beratnya hidup memang terkadang lebih sering membuat kita menyerah. Namun kita sebagai manusia bisa memilih untuk bangkit atau tetap dalam keterpurukan ini. So, pesan moral dari episode 1 ini adalah jangan menyerah ya teman-teman. Sekian bacotan film kali ini, terus semangat dan sampai jumpa.